Mitos nomor 25 di Persib. Striker Persib mengaku menyesal datang ke Bandung. Di mana Wander Luiz? Alasan PT LIB belum rilis jadwal. Dan akankah transfer Liga 1 dibuka? Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Dalam dunia sepak bola, nomor punggung adalah kewajiban yang harus dimiliki setiap pemain. Selain sebagai identitas saat pertandingan dan substitusi, nomor punggung juga bisa menjadi trademark tersendiri bagi pemain. Seperti Cristiano Ronaldo dengan nomor 7-nya atau Lionel Messi dengan nomor 10-nya. Namun ada yang unik di Persib, yaitu nomor 25. Nomor punggung 25 sebenarnya bukan nomor keramat di Persib. Namun nomor ini kembali menjadi perbincangan saat Julham Zambun memakai nomor ini di seragam latihan saat ia kembali ke Persib pada musim ini. Banyak yang mengira Julham akan memakai nomor 25 di musim ini. Ternyata pada akhirnya Julham memakai nomor 17 milik Zalnando, dan Zalnando harus rela memakai nomor 27. Lalu kenapa dengan nomor 25? Jarang sekali pemain Persib memakai nomor ini. Isnan Ali memakai nomor ini pada musim 2010-2011. Kemudian nomor ini mati suri hingga 7 tahun sebelum akhirnya kiper Persib Imam Arif Fadilah pada 2017 memakainya. Namun kiprah Imam Arif di Persib tak berjalan lancar. Ia lebih sering mengisi bangku cadangan sebelum akhirnya dipinjamkan ke Persebaya. Setelah itu tak ada satu pemain pun yang berani memakai nomor 25 di Persib. Kira-kira kenapa ya? Striker muda Persib Benny Oktovianto sempat menyesal saat tiba di Bandung. Pasalnya setelah dipanggil untuk kumpul di Bandung, ternyata tim belum latihan bersama. Hingga ia harus menunggu hingga 1 bulan sebelum akhirnya Persib memutuskan latihan pada Agustus ini. Sempat nyesal juga datang ke Bandung. Kirain udah latihan, tapi ternyata udah sebulan di sini belum latihan juga. Belum tahu kapan latihan dimulai lagi, ujar Benny Oktovianto. Selama sebulan ini ia menghabiskan waktu dengan bermain game virtual dan latihan di gym, dan juga bermain bulu tangkis. Sejauh ini Persib masih menunggu kedatangan striker asal Brazil Wander Luiz. Sebenarnya kemana Wander Luiz dan kenapa belum juga tiba di Bandung? Wander Luiz sebenarnya sudah mulai berangkat dari Brazil menuju Indonesia pada 4 Agustus lalu. Hal ini disampaikan pelatih Robert Rene Albert. Namun ada hal yang membuat Luiz tak bisa ke Indonesia. Apakah kesalahan dokumen? Memang ada berita yang mengatakan jika Luiz melakukan kesalahan dokumen. Padahal kenyataannya Wander Luiz melakukan kesalahan pada saat ia melakukan tes kesehatan. Wander Luiz harusnya cuma melakukan swab test untuk bisa ke Indonesia. Tapi ternyata Wander Luiz malah melakukan rapid test. Alhasil Luiz harus menunggu hasil rapid testnya keluar. Karena hasil rapid test tak bisa langsung keluar, harus menunggu paling tidak 1 minggu.
Berbeda dengan swab test yang hasilnya bisa diketahui pada saat itu juga. Masih ingat João Vinícius, striker asal Brazil yang didatangkan Persib bersama Wander Luiz pada awal Liga 1 2020? Meskipun sudah menjalani trial dan mengikuti turnamen bersama Persib, namun akhirnya João Vinícius tak direkrut Persib dan hanya menyisakan Wander Luiz. Lalu apa penyebab João Vinícius tak dipakai? Selain kualitas Vinícius yang dianggap tak sesuai, pelatih Robert Rene Albert kurang menyukai gaya permainan Vinícius. Lalu apa hanya itu penyebabnya? Sempat beredar isu jika ada mitos di Persib. Jika Persib memakai lebih dari satu pemain asal Brazil di satu musim, maka Persib akan sulit menjadi juara. Benarkah? Persib pernah 2 kali memakai jasa 2 pemain Brazil dalam satu musim, yakni Antonio Claudio dan Julian de Souza pada 2005-2006. Alhasil pada 2006 itu Persib hampir saja terdegradasi. Kemudian pada 2008-2009 ada Rafael Bastos dan Fabio Lopez Alcantara. Namun keduanya harus dilepas Persib dan di akhir musim pun Persib harus terdampar di papan bawah. Memang tak sepenuhnya penyebabnya para pemain Brazil tersebut, namun cerita miring tersebut terlanjur beredar. Di musim ini jika João Vinícius jadi bergabung, maka Persib akan diisi 3 pemain Brazil, yakni ada Fabiano di sana. Namun Fabiano kini sudah menjadi WNI. Lalu bagaimana nasib Persib di musim ini dengan duo Brazil Fabiano dan Wander Luiz? PT LIB belum juga merilis jadwal lengkap pertandingan lanjutan Liga 1 2020. Padahal jadwal ini sangat penting bagi klub peserta. Pasalnya di lanjutan Liga 1 ini banyak klub yang harus bermarkas di satu tempat. Tentu jadwal dari PT LIB ini sangat diperlukan untuk mengatur jadwal latihan dan recovery pemain serta tempat latihan. Disinyalir PT LIB belum merilis jadwal dikarenakan masih ada klub yang belum menentukan markas, yakni Barito Putra dan Persebaya Surabaya. Jika 2 klub ini belum menentukan home base, tentu sulit bagi PT LIB membuat jadwal. Karena PT LIB tak bisa tahu laga kedua klub ini akan digelar di mana. Sebelumnya Persipura telah memutuskan bermarkas di Malang dan Persita akan bermarkas di Tangerang atau Bekasi. Kini hanya tinggal 2 klub ini saja yang belum tentukan markas. Akankah bursa transfer Liga 1 dibuka? Inilah yang selalu ditanyakan klub-klub peserta Liga 1. Tak bisa dipungkiri, meskipun di tengah kesulitan, namun klub-klub butuh suntikan amunisi yang lebih bagus dan berkualitas. Pasalnya kompetisi akan berjalan lebih ketat meskipun tak ada degradasi. Namun jarak antara tiap pertandingan yang cukup rapat menjadi pertimbangan klub harus menyiapkan amunisi yang lebih mumpuni. Sejauh ini ada 3 tim yang sangat ingin transfer dibuka, yakni Arema FC, Tira Persikabo, dan Persela Lamongan. Arema FC baru saja kehilangan 4 punggawanya, pelatih Mario Gomez dan striker Jonathan Bowman yang hengkang, serta kiper Kartika Aji dan gelandang Hanif Syahbandi yang cedera lama. Sementara Tira Persikabo harus kehilangan Peteri Penanen, dan Persela Lamongan saat ini butuh pemain di posisi penjaga gawang setelah Alphonsius Kelvin mengundurkan diri. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Rioja Sport.